Ya, pasti kalian nggak percaya apa yang telah disampaikan Pak Mahfud MD. Coba simak. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap anak kecil. Dan juga yang disampaikan Pak Ikrar Nusa Bakti juga sama. Tambang itu kalau nggak dikorupsi, Anda tahu, satu orang Indonesia itu bisa dapat duit 20 juta rupiah satu bulan. Satu orang Indonesia? Satu orang Indonesia, bukan satu keluarga Indonesia, ya. Satu orang Indonesia. Dan siapa sih yang nggak seneng kalau satu orang aja mendapatkan 20 juta per bulan, ya kan, dari dunia pertambangan kalau dikelola dengan baik, ya kan. Baru dari pertambangan saja, belum yang lain, perhutanan, pertanian, kelautan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan ini yang dilakukan Pak Presiden kita, Bapak Prabowo, terkait dengan hal ini sudah mulai melangkah. Coba kita lihat videonya ya. Dulu mereka menertawakannya. Di layar kaca dan dunia maya, nama Prabowo dijadikan bahan hinaan. Katanya dia haus kekuasaan, katanya diktator, katanya ambisius tanpa arah. Tapi ketika mereka sibuk membuat narasi, Prabowo sibuk membangun negara. Ketika mereka menebar kebencian, ia memilih diam. Karena seorang prajurit tidak menjawab dengan kata, tapi dengan tindakan. Dan hari ini, diam itu berubah jadi bukti. Satu demi satu, wajah di balik serangan buzzer mulai terbuka. Mereka bukan pejuang demokrasi. Mereka adalah mafia yang bisnis gelapnya hidup dari tambang ilegal, penyelundupan timah, dan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Mereka takut pada satu hal, perampasan aset negara. Karena langkah Prabowo dan jajaran berhasil menutup 80% jalur penyelundupan timah, menyelamatkan lebih dari 45 triliun rupiah setiap tahun, dan membongkar 1.000 tambang ilegal yang selama ini jadi sumber kekayaan mereka. Dan ketika kasus PT Timah meledak, ketika negara dirugikan hingga 271 triliun rupiah, dunia melihat siapa yang sebenarnya bekerja untuk rakyat. Hari ini, Prabowo berdiri menyaksikan aset hasil rampasan negara, 680 ton timah, 108 alat berat, dan 6 smelter besar dikembalikan ke pangkuan Indonesia. Ia tidak berbicara banyak, tidak ada sorak, tidak ada selebrasi, hanya tatapan dalam seorang prajurit yang tahu bahwa ini baru awal dari perang besar melawan para perampas kekayaan bangsa. Dan di titik ini, kita semua harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita akan membiarkannya berjalan sendirian? Karena bangsa ini tidak bisa diselamatkan oleh satu orang, tapi oleh barisan rakyat yang sadar bahwa keadilan bukan slogan, tapi perjuangan yang menuntut keberanian. Ya, artinya kami sebagai rakyat kecil hanya bisa mendoakan semoga apa yang dicita-citakan negara kali ini Bapak Presiden Prabowo menjadi sebuah kenyataan. Karena kata-kata adalah doa. Rakyat Indonesia mendoakan Bapak, semoga ini akan menjadi cita-cita kita bersama, rakyat sejahtera, adil, makmur, dan sentosa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Sambil ngopi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Thank you.